Saat wanita pengemis sedang mengais di tempat sampah, tanpa sengaja dia menemukan sebuah kue. Sudah 3 hari lamanya dia tidak makan sesuap pun. Baru saja dia hendak melahap kue itu untuk mengisi perut. Namun saat melihat bentuk kue kucing berwarna merah muda itu, dia langsung terpaku. Mengingat tunangannya yang dulu begitu mencintainya. Setiap ulang tahunnya, tunangannya selalu memesan kue seperti ini khusus untuknya. Matanya seketika basah. Dengan air mata yang jatuh, dia memakan rasa yang begitu familiar itu. Namun dia tak menyangka, adegan itu justru dilihat oleh seorang CEO yang sedang berkeliling. Tatapan CEO itu langsung berubah dingin. Karena kue itu adalah kue yang ia siapkan sendiri untuk kekasihnya. Sekarang malah dimakan oleh seorang wanita gelandangan. Dia begitu marah. Langsung memerintahkan satpam untuk menghajar wanita pengemis itu. Namun saat itu juga, tanpa sengaja dia melihat tanda di pergelangan tangan wanita itu. Itu adalah simbol cinta yang ia dan tunangannya buat bersama. Sekarang dia mulai sadar. Apakah wanita kotor di depannya ini adalah tunangan yang ia cari selama 4 tahun? Dulu wanita itu sebenarnya adalah putri dari keluarga kaya raya. Selalu hidup dalam limpahan kasih sayang. Namun dijebak oleh wanita licik. Sebuah hasil tes DNA palsu membuat orang tuanya mengusirnya dari rumah. Tapi wanita licik itu belum puas. Dia membuat wanita itu menjadi bisu, mematahkan kakinya, bahkan membuangnya ke pegunungan jauh untuk bisa kembali ke kota tempat ia berasal dan bertemu tunangannya. Wanita itu menyeret tubuhnya yang rusak, mengemis sepanjang jalan sampai tiba di kota yang familiar. Setiap hari dia menunggu di depan kantor tunangannya, berharap suatu hari bisa bertemu dengannya. Sampai hari ini, dia menemukan kue itu di tempat sampah. Dan justru karena kue itu, dia hampir diusir dengan kekerasan oleh para satpam. Namun secara kebetulan, CEO itu melihat tato di pergelangan tangannya. Huruf di tato itu adalah inisial dari nama mereka berdua. Pria itu langsung bertanya dari mana tato itu berasal. Wanita itu ingin menjawab, namun dengan lidah yang sudah setengah terpotong, dia tak lagi mampu berbicara. Untuk mencari tahu kebenaran, CEO itu memerintahkan asistennya untuk membawa wanita itu ke rumah sakit dan memeriksa identitasnya. Setelah berkata begitu dia pun pergi. Wanita itu lalu dibawa ke rumah sakit oleh asisten. Ketika dokter melihat tubuhnya penuh luka, semua orang terkejut karena luka di tubuhnya, bukan karena terjatuh, melainkan karena tebasan pisau dan tusukan benda tajam. Bahkan lidahnya pun telah terpotong separuh. Dokter bertanya padanya, apa yang sebenarnya telah ia alami selama ini. Namun pertanyaan itu justru membuat kenangan pahitnya muncul kembali. Hingga akhirnya perawat memberinya obat penenang. Baru dia berhenti berteriak. Untuk mempercepat identifikasi, dokter mengambil darahnya dan membawanya untuk dicocokkan di bank data genetik. Keesokan sore harinya, wanita itu terbangun dari mimpi buruk. Namun dia tidak beristirahat di tempat tidur. Dia keluar dari rumah sakit dengan tubuh lemah. Ketika tiba di jalan, dia melihat layar besar menayangkan sebuah pernikahan megah. Dan pengantin prianya adalah tunangan yang dulu ia cintai bersama wanita licik itu. Melihat bagaimana orang tuanya kini memanjakan wanita licik itu, dan mendengar tunangannya mengucap janji cinta yang dulu pernah ia dengar, dia hanya merasa semuanya sangat ironis. Dulu semua itu miliknya. Sekarang semuanya telah hilang. Di saat itu, hatinya benar-benar hancur. Karena sudah melihatnya untuk terakhir kali. Dia merasa tak punya alasan lagi untuk hidup. Dia berjalan ke tepi jembatan, berniat mengakhiri hidupnya di sana. Sementara itu, dokter yang mencocokkan darahnya menemukan bahwa wanita itu bukan hanya tunangan yang hilang 4 tahun lalu, tapi juga putri kandung dari keluarga kaya raya yang sebenarnya. Dokter itu segera menelepon sang CEO.